Di sana ada bagaimana administrasi data-data yang tersedia, Pak, kemudian kinerjanya, dan yang sekarang lagi marak digerakkan di desa sebenarnya tentang teknologi informasi, Pak. Jadi bagaimana penggunaan komputer, sistem internet ya, karena sekarang maunya kan hari ini dikirim, sedetik kemudian sudah sampai kirimannya gitu. Kalau misalnya data-data, masih akan nggak kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, kami izin Miss dan Pak Camat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini kami telah menilai sedikit dan memvalidasi untuk kelengkapan dan maupun program-program yang ada di desa ini. Terkait dengan pemerintahan, kami perlu sampaikan bahwa sebagian besar sudah masuk dalam nominasi. Jadi standar-standar yang dipenuhi sudah cukup lumayan. Cuman ada beberapa bagian yang perlu kita perbaiki lagi. Kalau kita perhatikan dari administrasi sampai dengan keuangan cukup bagus. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita berikan masukan kepada pihak desa. Di antaranya yaitu masalah peraturan desa. Ini banyak di dalam bahan kami yang sesuai dengan Permendagri yang ada, memang banyak perdes yang memang harus diperhatikan oleh pihak desa supaya benar-benar didokumentasikan, bahkan diarsipkan, karena itu nanti menjadi bahan-bahan lampiran yang perlu kita bawa dan menjadi bahan-bahan untuk keputusan nanti di rapat finalnya. Jadi pertama masalah perdes yang harus kita perhatikan, dan setiap program-program desa yang ada kaitannya dengan peraturan desa mohon dicatatkan maupun diprodukkan dalam bentuk perdes. Ini akan membantu desa tersebut mendapat nilai tersendiri. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu peran serta pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Di situ memang kita secara fisik ataupun secara lahiriah sudah melaksanakan, pihak desa saya lihat sudah melaksanakan program-program yang untuk memberikan masyarakat, cuma belum dalam bentuk legalisasi, dalam bentuk peraturan belum ada, dalam bentuk programnya belum tercatat. Sedangkan di dalam penilaian kami memang harus ada bukti. Ya, itu mohon nanti dijadikan masukan buat desa. Jadi setiap program-program desa yang terkait dengan pembayaran masyarakat nanti kita perlu dibuatkan dalam bentuk program. Kemudian Bapak Ibu tentang standar pelayanan. Ya, di desa ini kan termasuk pelayanan publik. Sedangkan undang-undang mengajak kita sebagai abdi masyarakat ini membentuk suatu standar pelayanan. Di desa ini perlu ada namanya SOP, ya, standar operasi pelayanan. Itu dibentuk dalam bentuk peraturan desa juga bisa. Itu diminta di dalam penilaian kami supaya ada SOP-nya. Dalam hal kecil misalkan jam kerja perangkat desa. Itu di sini saya lihat belum ada bentuk yang fisik, ya. Memang jam kerjanya mungkin sudah dilaksanakan secara hari-hari, tapi dalam bentuk SOP belum ada. Itu nanti menjadi masukan buat desa juga. Kemudian yang keempat yaitu buku-buku administrasi. Ya, administrasi secara umum di dalam penilaian kami ada 5. Ya. Dalam keuangan, dalam administrasi umum dan sebagainya ada 5, tetapi bahkan bisa lebih. Desa sesuai dengan keperluan dan kondisi di desa. Jadi buku-buku ini mohon untuk diperhatikan, nanti menjadi bahan tersendiri juga untuk kelengkapan data Bapak Ibu itu. Kemudian ada satu lagi kantor PBD. Sekarang zaman pakai komputerisasi. Di PBD saya lihat belum ada komputernya, printernya juga belum ada. Bahkan mungkin mesin ketiknya mungkin masih yang dulu mungkin Bapak Ibu, ya. Itu mohon nanti, karena PBD sekarang juga punya peran yang sangat tinggi dalam memutuskan setiap apapun yang kebijakan pemerintah desa. Jadi perlu ada namanya perangkat-perangkat untuk mendukung pekerjaan BPD. Itu diminta Bapak Ibu ada namanya lampiran bukti, ya, berupa perangkat, ya, perangkat komputer, printer dan sebagainya. Ini belum ada, ya. Kalau gedungnya sudah ada permanen Bapak Ibu itu. Kemudian ada satu lagi aset, ya. Aset desa sama dengan aset pemerintah. Setiap ada pergerakan aset nanti harus ada berita acara maupun ada bukti-bukti otentiknya.
Jadi misalkan ada pelepasan gedung, pelepasan pasar, bagaimanapun harus ada bukti otentiknya supaya itu menjadi riwayat aset desa. Ya, mungkin ada pelimpahan dari pemerintah atau bagaimana supaya desa juga punya dokumennya. Terkait dengan pemerintahan itu Bapak Ibu yang masih banyak perlu kita benahi, tetapi sudah bagus ya, sudah lumayan bagus pemerintah desanya sampai dengan laporan keuangannya bagus, cukup bagus. Kemudian untuk hal-hal yang terkait dengan teknologi ya, partisipasi masyarakat juga cukup bagus. Kendala kita di sini satu teknologi Bapak Ibu, yaitu desa yang berbasis dengan teknologi digital saat ini ya. Kita sini mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi memang kalau desa yang menjadi unggulan biasanya bisa dilihat dan transparan oleh seluruh masyarakat dimanapun berada secara luas. Jadi kalau masyarakat dari Jakarta, dari Lombok, dari misalkan dari Papua, dari Aceh, dari Maluku mau lihat desa kita, secara singkat bisa dengan membuka website desa ini. Kita bentuk kemungkinan desa ini bisa membuat website sendiri. Mungkin kecamatan sudah ada ya Bapak Ibu, cuma desa belum. Oleh karena itu Bapak Ibu, andai kata nanti ada tenaga teknologi yang handal, bisa koordinasi supaya desa ini juga memiliki website tersendiri. Dan apapun nanti ke depannya nanti pakai yang namanya e-government, ya macam-macam nanti mudah dibaca oleh masyarakat dan sifatnya transparan. Jadi ada keuangan desa nanti bisa dilihat oleh penduduk luar, warga yang luar dari desa ini maupun dari kota-kota yang lain, mungkin dari investor melihat desa ini bagaimana dengan membuka website desa. Memang untuk secara luas, secara umum desa ini belum memungkinkan untuk itu, tetapi alangkah baiknya ke depan kita pikirkan supaya desa ini kalau menjadi desa unggulan nantinya mudah mendapat informasi dan masukan bagi orang lain. Barangkali itu yang kami sampaikan, kami kembalikan kepada Pak Sekretaris. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari makasih ya. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan Pak Masuri, ini kebetulan di samping pendidikan Pak kami beban juga keamanan dan ketertiban. Apakah di sini ada kasus pelecehan seksual dan sebagainya? Silakan Pak Masuri. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit catatan Pak ya dari segi pendidikan yang saya temukan berdasarkan data Pak ya, entah kenyataannya di lapangan iya atau enggak, kan enggak mungkin saya turun. Ini berdasarkan catatan aja. Jumlah penduduk Desa Pribok sekitar 1877. Jadi yang saya temukan ini putus sekolah dengan buta hurufnya nih hampir 40%. Ya, padahal di sini kan dicatat saya harus minimal 1%. Jadi melebihi Pak ya. Itu berdasarkan catatan saya. Berdasarkan ini, padahal kan di sini saya lihat SD negerinya 2, SMP swastanya 1. Nah, putus sekolahnya hampir 40%. Ini. Jadi itu catatan saya yang perlu diperhatikan oleh Pak Kades ya. Sayang Pak, anak-anak kita. Ini tapi yang tamat SD atau apa ini ya nggak tahu nih Pak ya. Ini berdasarkan putus sekolah itu tadi, datanya ini putus sekolahnya itu merata Kak, nggak ada tercantum putus sekolah SD berapa persen, putus sekolah SMP berapa persen.